Kota yang kecil. Beriman, kota bersih hingga aman dan nyaman. Bahwa ya Balikpapan itu nggak cuma kota kecil yang biasa dipandang sama orang-orang gitu, tapi di Balikpapan tuh vibes-nya tuh bersih, bagus gitu. Ya kebersihannya soalnya ya pernah dapat piala Adipura gitu. Bakal menjadi dekat dengan daerah ibu kota yang baru ya. Pintu keluar masuknya, baik itu pelabuhan ataupun bandara. Ya di Samarinda ada sih, cuman kayak lebih banyaknya orang-orang pasti akan mengenal Balikpapan. Menurut saya sendiri, Balikpapan itu paling terkenal dengan julukannya kota minyak. Termasuk salah satu kota penghasil minyak yang terbanyak di Indonesia. Balikpapan kota minyak. Kota minyak, Minyak tambangan. Balikpapan, salah satu kota yang tidak asing lagi ada di telinga masyarakat Indonesia. Gerbang ibu kota negara baru Nusantara ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Kota tercinta ini terkenal sebagai salah satu kota penghasil minyak terbesar di Indonesia. Namun, apakah Balikpapan cukup hanya sebatas kota minyak? Adanya hutan yang ada di tengah kota membuat Balikpapan juga menjadi penunjang paru-paru dunia. Hutan itulah yang membuat Balikpapan juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang kita punya di Balikpapan itu yang pertama ada dia tumbuh-tumbuhan dulu ya, kayak kulit, terus ada jahe Balikpapan. terus kalau bunga anggrek hitam, salah satu flora Balikpapan tuh pernah ditemukan jahe Balikpapan. Ingat saya tuh anggrek hitam aja sih. Anggrek hitam. Sama anggrek hitam Kalimantan yang saya paling ingat. Mungkin ada pohon uling. Faunanya yang paling terkenal kan beruang madu ya. Kalau di Balikpapan yang beruang madu. Itu beruang madu ya. Beruang madu ya. Beruang madu mungkin. Hutan Lindung Sungai Wain merupakan sisa hutan primer dataran rendah Kalimantan yang terakhir di Balikpapan. Bahkan, antara Balikpapan sampai ke Samarinda pun tidak ada lagi hutan dataran rendah yang masih utuh dengan keanekaragaman hayati yang lengkap. Karena masih terjaga tutupan hutannya, hutan Lindung Sungai Wain merupakan daerah aliran sungai yang fungsinya paling stabil sehingga dapat menjadi salah satu sumber air tawar yang masih dapat diandalkan kota Balikpapan. Fungsi yang juga menjadi pendukung dari kawasan hutan lindung Sungai Wain ini seperti tempat perlindungan flora fauna dan juga tempat penelitian seperti herbarium alam. Dan yang berikut adalah tempat wisata alam dan pendidikan lingkungan hidup yang ada di kota Balikpapan ataupun di Indonesia juga pernah sekolah seperti itu. Tumbuhan itu ada 1.007 spesies, luar biasa kaya dari tumbuhan saja. Kemudian hewan menyusui itu 60 spesies lebih. Kemudian burung ada 234 spesies. Banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang berfungsi tanaman obat misalnya. Di sini sampai 147 tumbuhan yang ada di hutan ini juga tumbuhan yang berpotensi sebagai tumbuhan obat. Belum lagi tumbuhan-tumbuhan hias, ada anggrek, ada kantong semar. Ini luar biasa sekali hutan ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Ya, ada tumbuhan yang memang betul-betul tumbuhan pertama kali ditemukan peneliti adalah jahe raksasa ya. Itu ada jenis seperti di belakang, kita bisa lihat ada daun seperti jahe atau lepuas. Itu adalah jenis jahe raksasa yang diidentifikasi peneliti di sini pertama kali. Jadi namanya itu disebutkan adalah Edlingra balikpapanensis, itu nama nama ilmiah yang diberikan peneliti.
Kemudian dari tumbuhan-tumbuhan lain yang seperti pohon, ini masih bisa dijumpai ulit. Ulit itu pohon keras, pohon yang cukup kuat, yang memang khas di Kalimantan. Ini masih ada. Kemudian bangkirai, ada meranti, banyak sekali jenis-jenis pohon yang memang punya nilai sangat tinggi di sini, baik untuk konservasi maupun misalnya untuk produksi bahan-bahan material bangunan. Hanya saja kalau di Sungai Wain kan tidak boleh ditebang ya. Jadi pohon-pohon ini memang betul-betul pentingan untuk ekosistem di sini. Bencana-bencana ini sebenarnya bukan hanya kebakaran, tetapi banyak ancaman-ancaman lain di hutan lindung Sungai Wain juga yang terus siap akan merusak ya, seperti penebangan liar. Pohon-pohon sini sangat berpotensi untuk jadi bahan bangunan seperti disampaikan tadi. Nah, ini jadi incaran para pelaku-pelaku penebangan liar. Kemudian ada pohon gaharu juga yang cukup banyak. Ini juga orang akan melihat ini punya nilai yang sangat tinggi. Nah, ini bisa diambil dengan cara ditebang ya, ditebang kemudian baru dibuka, diambil getah dalam. Nah, ini ancaman yang sangat tinggi. Kita pernah berapa kali menangkap orang, ya baik orang yang memang menggunakan senso menebang pohon, kemudian ada yang mengambil pohon gaharu dengan cara menggunakan kampak atau gergaji tangan, itu bisa pernah terubah. Bahkan kita proses hukum yang diselesaikan di pengadilan juga begitu. Hanya saja upaya-upaya ini juga tidak membuat efek jerah, selalu ada orang yang masuk. Nah, karena itu kami dari Yayasan Pro Natura itu membuat patroli yang lebih rutin, ya, lebih ke arah upaya mencegah. Jadi jangan sampai ada lagi orang melakukan penebangan. Ya, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan orang mendekati di hutan, ya kami harus dekati dan kami akan jaga di tempat itu. Dan ini lumayan efektif ya untuk menghindari penebangan liar. Hanya saja kalau pemburu memang agak susah. Pemburu karena luasnya hutan ya 10.000 hektar lebih ini, maka dari sisi mana aja orang bisa masuk dan mereka tidak bisa terdengar. Beda dengan orang illegal logging misalnya, orang menebang dengan menggunakan sensor itu mudah terdengar. Tapi pemburu bisa masuk dari sisi mana aja, sehingga kami ada upaya-upaya untuk mendeteksi sedini mungkin di mana ada jejak-jejak orang, di mana orang mulai masuk, begitu kami lakukan pengamanan atau kegiatan. Orang hutan adalah satwa atau primata besar yang ada di hutan itu dalam satu keluarga dan dilindungi. Ada 8 primata selain orang hutan yang ada di Sungai Wain ya. Jadi memang ini hutan yang cukup lengkap dari keragaman primata. Tidak semua hutan bisa memiliki sampai 8 jenis primata yang ada di dalam. Kemudian kita masih bisa jumpai misalnya ada rusa, ada kancil, beruang madu sebagai maskot Kota Balikpapan. Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup atau yang dikenal sebagai Pusat Beruang Madu adalah sebuah fasilitas pendidikan lingkungan hidup yang terletak 23 km di sebelah utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup ini merupakan sebuah enklosur alami seluas 1,3 hektar yang ditempati 6 ekor beruang madu yang sudah tidak dapat dilepas liarkan lagi ke alam. Enklosur ini secara luas dikenali sebagai salah satu yang terbaik di Asia dan meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang datang untuk melihat maskot Balikpapan di ruang lingkupnya yang alami. Selain merupakan enklosur beruang madu, kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup juga telah membangun fasilitas penyelamatan untuk kucing dan anjing yang berkeliaran dan ditelantarkan. Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup ini juga menghadirkan informasi mengenai perawatan hewan peliharaan kepada masyarakat. Enklosur itu hutan besar yang dikelilingi pagar listrik. Jadi di dalam itu selain ada beruang, ada monyet, burung, tupai, dan itu sifatnya keluar masuk enklosur aja. Jadi mereka bebas aja. Jadi kalau di Indonesia itu beruang madu ada di 2 pulau, di Sumatera dan Kalimantan.
Nah kalau untuk di Sumatera dia ukuran tubuhnya lebih besar, berat badannya lebih besar. Sedangkan kalau untuk di Kalimantan paling kecil. Kalau di KWPL tinggal 6. Sekarang betinanya 2 ekor, yang jantan 4. Jadi kalau untuk kesehatan si beruang, kami ada dokter yang standby di sini. Jadi setiap beruang masuk kandang itu kami cek fisiknya. Kalau misalnya ada yang sakit, baru kami kayak lakukan tindakan. Jadi kalau misalnya kita perhatiin, kita cek, terus ada yang sakit, itu kita bius dulu. Setelah dibius, setelah beruangnya pingsan, baru diperiksa apa penyakit. Kalau di sini kami nggak ada kontak langsung. Jadi mereka kalau misalnya 1 jam sebelum jam makan kan mereka dimasukkan ke kandang dulu. Nah itu kita cukup bunyikan lonceng untuk manggil. Setelah itu pintu kandangnya dibuka dari dalam. Setelah itu beruangnya masuk ke kandang. Setelah beruangnya masuk semua, baru petugasnya nyebar buah, ngecek listrik. Disediakan di dalam kandang dan juga di dalam hutan. Jadi selama beruang di dalam kandang itu kita kasih makanan, jadi nggak kita lepas dalam keadaan lapar. Faktor atau penyebab beruang madu punah itu yang pertama mereka kehilangan tempat tinggal hutan, dan itu juga pemburuan hewan, penebangan pohon, kebakaran hutan. Kalau misalnya kayak kemarau panjang, biasanya cenderung kasus kebakaran hutan itu meningkat. Kalau predator mereka hampir nggak punya predator atau musuh ya, jadi mereka punya cara tersendiri untuk bertahan hidup di hutan, untuk melindungi diri. Musuh utama si beruang madu adalah si manusia sendiri. Beruang yang pertama kali diteliti pernah ditelan hidup-hidup sama ular piton. Itu kejadiannya tahun 1999 di hutan lindung Sungai. Juga belum ada yang berkembang biak karena untuk betina sendiri perlu wilayah atau hutan yang sangat luas untuk berkembang biak. Kalau untuk beruang madu ini masa hamilnya hanya 3 bulan atau 90 hari. Setelah itu mereka akan merawat anaknya itu sekitar 2 atau 3 tahun. Setelah itu mereka akan mau dekat lagi dengan si jantan. Dan juga kalau untuk beruang madu ini, dia masa hidupnya 30-35 tahun, dan menurut penelitian mereka seumur hidup hanya 3 kali melahirkan. Meskipun kini Balikpapan telah menjadi kota yang semakin berkembang, Balikpapan pun masih tetap berpartisipasi aktif untuk menjaga dan melestarikan hutan tropis yang berada di tengah-tengah kawasan industri. Balikpapan berusaha mengedukasi masyarakat untuk terus menjaga keberlangsungan hidup dari flora dan fauna asli Kalimantan Timur. Jadi kalau untuk beruang madu kan hewan asli Kalimantan. Jadi kalau misalnya kita kayak mereka punah, kita harus lihat mereka di mana lagi. Masa iya harus dari handphone atau hanya melalui gambar aja. Kalau ini kan kita walaupun tidak bisa dilepas ke hutan lagi, setidaknya kita bisa mereka bebas di dalam hutan. Terkait dengan ekosistem hutan, kemudian rantai makanan dari jadi kita butuh ada satu habitat yang sehat ya untuk terpeliharanya keanekaragaman hayati di sini. Jadi hewan juga pasti butuh tempat tinggal yang sehat. Hutan butuh ada penyebaran sisi. Siapa itu? Ada kera, ada primata yang makan, ada beruang yang bisa menyebarkan di sisian. Demikian juga burung yang bisa menyebarkan kemana-mana. Jadi ada ikatan yang tidak bisa terlepaskan. Kalau ingin hutan ini lestari ya memang tidak hanya lihat pohonnya, tidak lihat tumbuhan, tapi ada hewan sebagai bagian dari hutan ini yang memang harus tetap dijaga. Mari lestarikan lingkungan, stop perdagangan satwa liar, stop
pemburuan satwa dan juga stop eksploitasi hewan. Ada sirkus beruang, sirkus lumba-lumba atau topeng monyet itu jangan ditonton. Jadi kalau misalnya kayak kita tonton, otomatis mereka akan kita mendukung mereka dieksploitasi. Jadi kan kalau misalnya sirkus itu kan kayak sirkus lumba-lumba aja, mereka dari kayak lautan terus dipindahkan ke kolam renang, itu memerlukan kayak perjalanan yang jauh. Terus di kolam renang sendiri mereka airnya dicampur dengan bahan-bahan kimia atau cairan kimia, itu otomatis mereka akan cepat mati gitu. Jadi kayak kalau misalnya di di laut lepas, mereka bisa bertahan hidup lama, sedangkan kalau untuk di kolam renang mereka hanya mungkin sekitar 5 tahun. Kita sama-sama menjaga, ya, karena itu juga kami sangat berdisiplin soal sampah, ya, jangan dibuang di dalam. Kemudian jangan kasih makan hewan karena itu merubah perilaku hewan. Jangan teriak-teriak di hutan, terlalu keras juga akan mengganggu kesehatan. Untuk menjaga ini tidaklah mudah. Tidak hanya bicara soal berapa butuh dana, tetapi butuh komitmen, butuh kemauan, butuh keseriusan untuk menjaga tempat ini. Untuk seluruh warga, untuk seluruh manusia di Indonesia, untuk seluruh warga Indonesia, Ayo teman-teman, kita sama-sama Untuk mencoba bisa lebih melestarikan lingkungan lagi. Menjaga dan melestarikan flora dan fauna kita, apalagi namanya ciri khas Indonesia. Supaya anak dan cucu kita akan melihat bagaimana beragamnya flora dan fauna di Indonesia. saya sadar bahwa kita manusia bukan hanya salah satu adalah uang itu secara ekonomi ya, karena dengan berbagai hewan-hewan langka tersebut kita bisa memperoleh keuntungan, tapi di satu sisi mereka langka dan kalau sudah langka takutnya akan punah. Untuk teman-teman semua, mari kita satukan suara dan satukan gerakan, karena satu langkah kecil dan kita menjaga lingkungan kita mulai dari sampah kecil saja, dan juga akan berdampak besar jika kita bersama-sama melakukannya. Selain itu, mari kita jaga hutan kita, karena hutan adalah bagian dari hidup kita. Tanpa hutan kita tidak bisa lagi bernafas, tanpa hutan juga kita tidak mendapatkan kekayaan alam untuk kehidupan kita. Maka satukan hati, satukan pikiran, dan satukan gerakan kita untuk menjaga lingkungan kita. Karena kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri, siapa lagi? Karena itu, mari kita jaga sama-sama tempat ini. Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela.